Oke, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama tidak tag, akhirnya kita tag ulang Di deklarasi Biro Buli Raya. Di pusat perhatian. Pusat perhatian. Apa tagline-nya? Siapa suruh bakalakuan. Siapa suruh bakalakuan? Tidak maksud menyinggung, tapi kau sudah. Tapi kita episode kali ini tidak ada ingin menyinggung siapa-siapa sebenarnya. Karena episode kali ini damai. Pilkada damai. Pilkada damai 2024. Seperti yang kita tahu bersama. Betul. Pilkada sudah selesai pemungutan suara. Betul. Cuma belum selesai apa? Belum selesai prosesnya. proses apa itu? Proses Cair honor influencer. Bukan. Proses perhitungan berjenjangnya. Oke. Lagi sebentar. Betul. Maksudnya kita masih menunggu keputusan KPU. Nah. Tapi sudah ada kisi-kisi mungkin Kisi-kisi. dari quick count. Dari quick count. Cuma balik lagi, tidak boleh terlalu dipercaya quick count. Betul. Karena ada margin of error. Margin of error yang tinggi. Betul. Ada faktor-faktor lain. Ya. Tapi lumayan. Maksudnya bukan juga tidak boleh dipercaya. Tapi kayak adalah merefleksikan. Kalau di hasil daftar pustaka lah itu referensi saja. Ya. Referensi saja itu. Apa? Apa namanya? Story. Itu dikat. Itu dikat. Referensi saja quick count itu. Quick count yang dikasih keluar sama lembaga-lembaga survei itu referensi saja. Iya. Tapi di waktu-waktu kayak gini kita tetap harus tunggu keputusan KPU. Tetap damai. Makanya di saat-saat seperti ini menurutku Sulis agak bahaya kalau kita membuat keributan. Jangan. Makanya kita di sini menghimbau untuk teman-teman semua. Ini tidak di-endorse KPU atau Bawaslu. Tidak ada. Kalau mau endorse boleh. Cuman untuk sekarang belum ada. Kita cuman mau bilang kalau pilkada itu harus tetap damai. Betul. Karena proses pilkada ini bukan cuma sebelum pilkada, hari H pilkada, tapi sesudah pilkada. 5 tahun ke depannya yang lebih harus dijaga. Betul. Siapapun yang menang harus dijaga. Siapapun yang menang harus dijaga. Betul. Iya. Nah, mari kita bahas seputar pilkada ini kan. Iya. Jadi kau mengikuti arus pilkada berarti. Iya. Betul. Lumayan mengikuti arus pilkada, apalagi pilkada ini menurutku lebih dekat dengan masyarakat dibanding pilpres kemarin. Apalagi kita yang di Sulawesi Tengah ini kan kalau nasional agak-agak tidak terlalu sering ketemu paslon-paslon. Kalau pilpres, kalau pilkada dekat orangnya ini dengan kita. 2 di pil kemarin. Iya betul. Wali kota dan gubernur. Betul. Kau pilih siapa gubernur? Wah. Rahasia. Jangan terlalu nampak rahasia. Saya pilih nomor. Tidak boleh. Kita harus luber jurdil. Apa itu artinya? Apa luber? Luar biasa. The Bluetooth device. Saya tahu luber. Langsung umum bebas rahasia. Betul. Di briefing kemarin langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Itu wali kota dan gubernur. Menurutku ini pilkada, kenapa saya bilang dekat dengan masyarakat? Karena walaupun semua pemilu, maksudnya pemilihan umum itu berdampak ke masyarakat, tapi kalau pilkada ini dekat sekali. Karena kita pilih utusannya kita langsung yang dekat dengan kita di daerah. Bukan utusannya yang utusan yang dekat dengan kita. Bukan utusan yang tidak. Bukan utusan apa? Ada utusannya siapa-siapa. Berarti fix utusannya masyarakat. Masyarakat punya mau. Partai punya mau. Tapi masyarakat punya mau juga. Betul. Masyarakat punya mau juga. Tapi menurutku bagus pilkada kemarin. Kenapa? Kita sharing pendapat. Coba, menurutmu kenapa pilkada kemarin bagus? Pertama, lebih seru. Lebih banyak influencer yang terlibat. Itu. Terus lebih banyak artis datang. Jadi ada pemutaran ekonomi dia. Gitu. UMKM ada stand-nya. Maksudnya kayak bakso bakar, bajuan, artis-artis ibu kota datang. Betul. Artis-artis daerah-daerah timur lumayan. Betul. Di Sulawesi Tengah ya? Di Sulawesi Tengah. Kayaknya fun fact Sulawesi Tengah ini salah satu daerah yang pilkadanya seksi kayaknya deh.
Karena posisinya Sulawesi Tengah. Maksudnya Iya. daerah strategis. Daerah strategis apa dekat IKN? Itu dia. Itu dia. Iya. Habis gue nunggu dia. Ada 3 calon. Betul. 3 calon yang Dan sama-sama kuat, sama-sama populer. Di gubernur dengan di wali kota juga sama-sama 3 calon ini. Oh, Iya kan? Iya, yang 3 di wali kota itu populer semua itu. Ada satu yang tidak. Maksudnya ada satu yang personanya dia humble. Betul. Iya. Betul. Ada yang satu terlalu banyak bergaul kalah, sudah. Terlalu banyak bergaul kalah. Terlalu banyak domino. Tapi keputusan KPU belum ada. Oh, belum ada, betul. Kalau menang kita belum tahu. Kalau menang belum tahu. Masa gara-gara main domino kalah? Tidak ada. Siapa? Ada. Oh, kan oke. Pilkada damai. Pilkada damai. Ya. Cuma ini sekarang lagi ini kenapa kita bikin ini juga pilkada damai? Karena influencer sekarang ini mulai yang agak militan mulai saling baku sedu di Instagram. Tapi baku sedu, tapi bagusnya tahu selalu baku sedu. Gitu. Oh, maksudnya jaga-jaga pilkada damai saja. Iya. Soalnya menurutku baku sedu ini kan saling bercanda toh. Nah, tidak dibilang baku sedu kalau yang ketawa yang merasa dirinya menang saja. Yang atau tidak ada baku sedu kalau salah satunya baper. Salah satunya baper. Betul. Bukan tidak ketawa dua-dua ini sebenarnya kita tahu. Cuman salah satu saja yang ketawa. Tidak apa-apa kok buat story menangis sampai berpelut calon, tidak apa-apa. Buat postingan menangis tidak apa-apa, cuma jangan menyinggung paslon lain. Iya. Ada yang begitu. Ada yang berpeluk, euforia bahagia ada. Bukan di sini. Itu di Pilkada Maluku Utara. Influencernya maksudnya tadi, bukan influencer sini. Karena itu pakai hati. Iya. Ada, berarti ada yang tidak pakai hati di hirein. Bisa cuma. Nah, itu yang saya merasa kenapa pilkada ini terasa sekali adalah karena pesan-pesan kampanyenya itu lumayan masif kita dapatkan. Karena lewat tadi itu influencer. Jadi sebenarnya kita mau bahas influencer ini. Influencer di Pilkada 2024. Bagaimana menurutmu? Sebelum bagaimana menurutku? Jangan saya tanya dulu kau. Bagaimana menurutmu kalau influencernya dari luar, influencer nasional dipakai? Oh, oke. Influencer nasional. Iya, bagaimana kalau Pilkada pakai influencer nasional? Ya tidak apa-apa. Kalau tujuannya untuk hire influencer itu adalah untuk menyampaikan pesan lebih masif, berarti tidak apa-apa. Influencer nasional berarti pesannya makin masif. Menurutku tidak apa-apa juga. Kalau influencer cuma PR-nya, nanti misalnya influencernya banyak toh, setelah menang dia, jadi banyak honorer nanti yang mau di. Yang mau masuk. Tidak. Tapi kan influencer masa tidak bisa jadi honorer? Bisa. Bisa dong. Selagi dia mau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Misalnya lulus minimal. Mendukung yang menang. Itu syaratnya. Iya, syaratnya itu. Cuma tidak mungkin toh. Tidak mungkin ada tiba-tiba kong kali kong transaksi politik. Iya, masa tiba-tiba ini bukan influencer lalu kenapa tiba-tiba dia pegang apa begitu sekretariatan daerah apa. Dan di Indonesia tidak pernah ada yang begitu juga kok. Maksudnya kayak tiba-tiba dikasih masuk gara-gara orangnya. Oh tidak ada. Saya tahu di Indonesia ya, di Sulawesi Tengah tidak ada. Iya, di Sulawesi Tengah tidak ada. Yang kayak cucunya jadi apa? Tidak ada. Tiba-tiba, setahu gue pengangguran, seborus proyek. Tidak ada. Ini kau. Tidak ada. Kemarin kayak baru bangun Nmax kau ini besar. Tiba-tiba so ada kan kebun satu farm apa. Tidak ada. Tidak mungkin. Karena pilkada damai. Ya, balik lagi ke influencer tadi. Sama bertanya dengan kau ini. Menurutmu? Tidak bagus. Tidak, belum. Bertanya. Menurutmu? Belum. Langsung bilang tidak bagus. Belum. Menurutmu influencer yang mendekat ke salah satu paslon itu karena apa? Kenapa dia pilih paslon itu? Dibayar lah, karena dibayar. Tidak, maksudnya mungkin kayak sebelum mungkin memang influencer ini ada. Oh, saya tahu jawabannya. Apa? Karena lihat mukanya kayak orang jujur. Saya nonton juga itu. Tapi menurutku memang politisi itu kan, maksudnya biasanya mukanya muka orang jujur. Iya, itu alasannya. Mukanya orang jujur. Iya, saya pernah baca kayak di mana begitu, kayak
ada yang bilang kayak ahli politik begitu atau kayak quotes dari filsuf mana begitu tentang demokrasi, katanya tidak ada alasan yang terlalu bodoh untuk kita voting, tidak ada. Tidak ada alasan yang terlalu bodoh untuk voting, karena setiap alasan itu valid semua, subjektif. Oh, apapun alasannya kamu memilih paslon itu berarti valid. Valid, mau sesubjektif apapun itu. Cuman harus tetap diedukasi juga. Gitu. Tapi menurutku influencer juga selain orang tertarik, mungkin dirasa kepentingannya dalam tanda kutip ada di paslon itu. Misalnya kepentingannya soal isu apa, ada di paslon itu. Jadi dia mungkin dilihat kayak paslon ini bicara misalnya industri kreatif, di situ betul, saya gitu. Karena dia industri kreatif. Oh ini bahas fashion UMKM. Kayaknya kalau saya pilih ini paslon ini, ongkirku check out di Shopee bisa murah toh. Iya. Jadi review atau ini kayaknya saya bisa review IKN ini habis pilih paslon ini. Jadi ada akses IKN di buku dari Sulawesi Tengah. Betul. Nah, influencer yang kau perhatikan di Sulawesi Tengah ini, menurutmu kenapa? Influencer di Sulawesi Tengah apakah punya kapasitas untuk berkampanye? Belum bisa diukur. Selain Yodan yang berkapasitas, yang lain belum bisa diukur. Iya. Menurutku Yodan TV. Yodan TV. Cuma menurutku itu yang proper secara kapasitas. Betul. Iya. Betul. Kontennya itu kayak react komen di Facebook gitu. Facebook kan kita tahu media sosial masif sekali. Yang lain belum saya bisa indikator, dapat semua indikatornya. Tapi kalau Yodan entertainnya dapat, pesannya masuk mana? Masuk ke pesannya ini sampai ke orang-orang. Iya. Iya. Apakah kok Yodan menjadi yang bisa berkapasitas dalam politik? Karena selain karena kontennya family friendly. Nah, ya kan? Maksudnya, family friendly banget. Family friend banget. Betul. Terus juga bahasanya tidak sulit dicerna orang. Betul. Orang-orang langsung paham apa maksudnya. Lebih komunikatif kan? lah. Lebih komunikatif. Saya tidak pernah dengar Yodan itu baku Tasala dan masyarakat gitu. Tidak pernah juga saya baku dengar Yodan Tasala dan influencer apa gitu. Tidak pernah. Menurut Yodan. Tidak pernah juga saya dengar Yodan bermasalah di Makassar. Tidak pernah. Masa Yodan bermasalah di Makassar? Tidak ada saya dengar. Betul. Tidak pernah saya dengar Yodan bermasalah dengan profesi-profesi pinggir laut. Tidak pernah Yodan itu bermasalah dengan bermasalah dengan apa komunitas tertentu, ormas tertentu tidak. Yodan pro ormas. Terbaik Yodan. Tidak ada yang apa. Nah, tapi balik lagi, menurutmu kapasitas untuk berkampanye sebagai influencer itu apa harusnya? Apa yang harus dia miliki supaya kayak, bagus deh ini. Agak susah sebenarnya sih kalau dinilai. Tapi yang penting dia bisa kasih sampaikan visi misinya itu. Kalau menurutku tugasnya orang branding paslonnya. Betul. Selain menyampaikan visi misi, orang memperkenalkan paslonnya. Kayak misalnya paslonnya ini orangnya setiap ketemu orang semua orang dia salin. Oke. Atau kata siapa Tapi begitu. kan metode berkampanye dengan menggunakan influencer itu baru terjadi di 2024 ini kan. Betul. Yang di Pilpres kemarin. Yang di Pilpres 2020 sudah toh? Tidak 2024, 2020 ada slang gitu. Masih band-band, belum masif lah. Nah, yang daerah-daerah yang sudah pakai influencer kan bukan cuma Sulawesi Tengah saja yang pakai influencer. Betul. Ya kan? Dan saya rasa kalau misalnya bawa ukur kapasitasnya layak atau tidak, karena ini masih pertama sih. Contoh Pilpres orang rata-rata. Oh, oke. Iya, kan lalu kayak Raffi Ahmad dan siapa begitu komika dengan komika. Nah, itu saja berarti standarnya influencer nasional. Menurutmu itu berkapasitas mereka? Menurutku berkapasitas. Ya. Tapi kayaknya dibagi tugasnya. Ada yang memang yang dia di depan kamera untuk menyampaikan visi misinya paslon. Ada memang dia tugasnya untuk hiburan saja buat orang. Ya. Dan ada mungkin yang tugasnya itu di acara-acara offline mungkin. Ada juga tugasnya cuma dibawa-bawa ramai begitu saja dia. Apa? Ada juga tugasnya yang kayak cuma meramaikan saja. Jarang bikin konten, tapi sama bayaran. Jarang bikin konten, ada terus skincare-nya, tapi jalan ikut terus kemana-mana. Makasih full mobil kalau mau ke gitu. Karena orang butuh masa juga, story, repost saja. Dijahitkan baju, ada yang cuma begitu. Tapi tidak di Sultan dia. Iya. Di Korea Selatan kan sekarang darurat militer. Iya. Jadi di sana itu ada di Sultan. Influencer beauty enthusiast yang passenger princess begitu tidak ada. Iya, masa
Itu ada lah di Sultan. Ada, betul. Itu. Yang masa dia pre-love sambil misalnya baju pre-love apa tapi diselang-selang pre-love jangan pilih nomor gitu. Itu. Nah, menurutku itu susahnya kita mengukur kapasitas juga karena tiap influencer kontennya beda-beda. Maka kita tidak mengerti nih kayak konten yang paling bagus untuk kampanye konten apa? Atau mungkin tidak ada konten yang paling bagus, semua konten bagus toh. Walaupun kayak kau cuman kalau pasangan ganti-ganti kontennya bagaimana menurut? Pertama misalnya dia lucu, tapi tidak lucu. Baru tiba-tiba jadi bijak tapi tidak bijak. Tidak ada mungkin, tidak ada. Siapa lucu tidak lucu? Bijak tidak bijak. Tidak ada yang berhasil berarti. Iya. Ada itu kau lihat? Ada di Korea Selatan. Betul. Ada di Sulteng. Karena di Sulteng. Yang saya lihat di Sulteng itu menurutku tiap influencer itu bisa menyampaikan pesan kampanyenya walaupun dengan konten yang variatif sekali. Banyak sekali kontennya. Ada yang sitkom, ada yang apa ya? Kayak tadi Bam Eka, GRWM, Get Ready With Me. Get Ready With Me. Tiba-tiba kayak shade yang aku pakai, yang ini, terus habis itu kayak langsung bridgingannya itu kayak, tapi kamu pilih gubernur siapa? Begitu dia. Tuh? Iya. Itu ada. Ada. Ya, yang begitu-begitu. Kontennya menurutku variatif sekali. Bagus, karena tipikal pemilihnya mungkin siapa tahu dengan melihat kontennya orang minimal notice ada calon gubernur itu. Minimal notice. Nah, cuman menurutku influencer ini harus jadi gerbang awal saja, gerbang paling depan untuk kita akses informasinya, tapi bukan satu-satunya. Harusnya habis masuk gerbang itu dorong riset lebih dalam lagi soal paslonnya. Harusnya. Menurutku influencer juga harus riset tentang paslonnya. Supaya kontennya lebih berisi sedikit gitu. Dan ketika kau ditanya offline tidak di konten, kau tahu jawab apa visi misinya paslon. Iya, gitu. Ada kan yang tidak tahu? Di Sulawesi Tengah ada. Di Sulawesi Tengah tidak ada. Tidak ada yang kayak misalnya dia bikin video sudah baru ditanya apa visi misi paslon, pas ditanya langsung dia tidak tahu. Tidak ada di Sultan. Atau minimal mungkin tahu salah visi misi programnya paslonmu lah. Mungkin paslonmu ini apa yang membedakan paslonmu dengan paslon-paslon yang lain. Ajo influencer nama channelnya minuman, tugasnya cuma live TikTok. Saraba. Saraba kalau dibandingkan dengan Yodan TV agak jauh begitu ya? Iya. Sarah. Enaknya cari musuh. Ya maaf Karif tidak ada ya. Bagus kontennya bagus. Saraba bagus. Offline-nya tidak. Offline-nya bagus. Ya. Nah contoh salah satu selain Yodan menurutmu? Saraba. Yang berkapasitas ya? Yang berkapasitas. Betul. Tapi menarik. Pilkada tahun ini jadi rame, jadi banyak band apa Dewa. Iya. Armada apa semua. Itu juga. Selain influencer yang konten kreator, ada juga artis, band, musisi lokal. Musisi lokal dipakai. Musisi nasional. Bagus, cuma ini kayaknya KPU bawa apa penyelenggara harus dan penyelenggara dan pengawas. Bawaslu, KPU apa semua itu. Kayaknya orang harus pakai influencer juga. Betul. Influencernya KPU tidak ada ya? Tidak ada. Saya baru sadar. Cuma diambil, mungkin diborong paslon semua atau tidak? Saya kira cuma partai diborong influencer. Maksudnya partai diborong masing-masing paslon, ada porsinya sendiri. Ada porsinya. Betul. Iya, begitu. Iya. Iya, penyelenggara kayak ada influencernya. Tuh, dia ada. Padahal masih banyak loh influencer yang tidak diambil paslon yang bisa diambil KPU dan Bawaslu. Betul, masih banyak. Lebih baik mana? Lebih baik influencer disewa oleh KPU atau disewa oleh paslon? Kategorinya sama juga nih untuk melakukan politik nama itu. Diatur kayaknya ke depannya lah, diatur. Iya. Diatur. Kayak influencer yang influencer yang ini ke KPU Bawaslu, influencer yang ini ke paslon. Bisa juga diatur sih itu. Bisa toh? Bisa. Padahal kita lihat sekarang ada banyak sebenarnya influencer di Sulawesi Tengah yang belum diambil sama siapa-siapa. Itu bisa diambil KPU. Bisa diambil KPU dan Bawaslu sebenarnya. Nufus. Tuh Pancong Lumar. Wawan, Pancong Lumar. Belum diambil siapa-siapa kan kayaknya. Belum diambil siapa-siapa. Banyak. Jadi bisa. Abilo. Sudah. Diambil Setang. Salah satu paslon. Iya, ada salah satu paslon. Iya. Jangan kau. Kedepannya harusnya penyelenggara.
Iya, betul. Banyak influencer yang belum diambil. Yang ini yang influencer skena, bawa foto di Rogel. Nah, Rogel masuk di iya. Dia termasuk serigala. Manusia serigala. Kira-kira bagaimana Di wastafel. Kira-kira bagaimana kampanyenya KPU kalau Rogel yang sampaikan? Pakai baju. Betul. KPU cetak baju oversize. Oh, tapi jangan yang rame sekali ininya, harus oversize. Harus oversize. Settingannya oversize. Settingannya oversize. Ya. Ada foto, kalau 3 paslonnya fotonya 3. Iya, tapi jangan foto yang terlalu rame sekali. Yang kayak cuma satu garis, satu kali tarikan garis gitu aja betul. dia atau Rogel. Tapi dia bisa kayaknya Rogel itu. Kenapa? Bawa foto di wastafel dia kena tegur KPU itu. Pakai rompi KPU dia di wastafel. Apa? Goblok Rogel, goblok. Astaga. Rival influencer rival kamu tahu? Tahu. Bisa. Dia misalnya Rogel diambil KPU, rival diambil Bawaslu. Iya. Jadi rival bawasi Rogel. Iya. Gitu dia tuh. Ya, betul. Rival bawasi Rogel. Iya. Oh, betul ya, karena fungsinya Bawaslu pengawasan. Pelaksana KPU. Influencer ini bisa juga jadi pengawasan di medsos. Betul. Cyber apa gitu. Iya. Man. Karena selama ini kan misalnya yang menurutku bisa kita bilang di sini adalah kita prihatin di pilkada ini. Saya tahu kalau di TPS-mu banyak golput. Nah betul. Kan? Banyak sekali golput. Di tengah banyaknya influencer, banyaknya artis. Betul. Masih banyak untuk paslon. Tapi masih banyak yang golput. Berarti mungkin KPU dan Bawaslu butuh influencer juga. Kan? Bahkan sosialisasinya harus dimulai dari 3 tahun sebelumnya. Betul. Maka yaudah lah pilihan yang tepat. Betul, menurutku. Harusnya di kontrak panjang. KPU Bawaslu. Biar mahalnya relatif. Kan sebenarnya tidak ada yang mahal kalau mau menyampaikan kebaikan. Betul. Tidak ada yang mahal kalau ingin mensejahterakan rakyat Sulawesi Tengah. Betul. Tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal kalau ingin mensejahterakan pengusaha tambang. Tidak ada. Tidak ada yang mahal untuk mengakuisisi Morowali. Tidak ada. Golput sekali golput. Bisa jadi solusinya golput adalah kampanye KPU dan Bawaslu influencer. Pakai influencer. Itu menurutku itu karena dibilang orang ini yang golput ini karena ada kecurangan terstruktur sistematis. Tidak. Memang kekurangan sosialisasi saja. Iya. Selama ini kita cuma dibilang kayak pakai suaramu jangan golput. Tanpa dikasih tahu alasan kenapa tidak boleh golput misalnya. Kenapa tidak boleh golput? Jamnya yang teknis gitu. Saya dapat surat dipanggil itu Amin 4 Amin 3 gitu. Keren juga itu kalau misalnya Rogel buat konten. Kenapa Rogel terus? Tidak, betul ini. Buat konten untuk misalnya outfit sebelum ke TPS. Boleh. Supaya orang ke TPS maksudnya mau ke TPS dan karena mungkin ada yang golput karena tidak pede dengan outfitnya mungkin. Atau ketiduran mungkin. Tunggu serangan fajar. Tunggu serangan fajar sampai subuh. Pas udah dapat tidur. Itu juga. Money politik. Oke. Janganlah. Harus dihilangkan money politik itu. Kakak izin bertanya Kak. Ya. Di Instagram katanya golput kan sebagian dari pilihan juga. Bagaimana itu Kak? Kan golput. Oh, oke. Golput pilihan. Ya. Nah, cuma tiap apa? Saya ada pendapatku sendiri coba. Pendapatku menurutku tiap apa golput. Yang penting kau datang ke TPS, coblos semua. Nah, itu saya. Maksudnya tidak rugi anggaran, setang. Iya, tidak apa-apa golput, tapi bukan golput tak tidur. Gitu. Kalau kau kayaknya bagus sedikit, coblos 3. Tapi jadi nanti kita disewa KPU, kita bilang tidak apa-apa golput. Jangan golput. Tidak endorse KPU jadi. Dia bertanya. Pilihan saya golput kan pilihan juga. Beberapa orang pilihanku itu golput. Jadi sama dengan memilih paslon. Saya memilih untuk tidak memilih. Nah, ini pendapatku. Menurutku, seberapa jauhkah kau riset untuk kau tidak memilih? Misalnya, siapa tahu kau cuma dikecewakan satu paslon saja. Iya. Kau rasa sudah kayak, padahal paslon semua ini bagus tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya. Tidak ada paslon yang yang apa? Membuat skandal. Tidak ada paslon yang membuat skandal. Tidak ada paslon yang terjebak kasus korupsi. Tidak ada. Tidak ada paslon yang punya isu nepotisme, tidak ada. Semuanya biasanya karena kan paslon ini
Kenapa dia bisa jadi paslon? Karena dia melalui filter partai politik dulu. Nah, partai politik ini pasti akan memberikan yang terbaik karena malu dong. Karena malu. Saya ada jawabanku supaya tetap di endorse KPU kita. Apa? Apa? Karena kau sebagai warga negara dijamin sudah hak pilihmu ini sama KPU. Disediakan kertas suara. Betul. Nah, karena kau sudah dijamin hak, gunakan saja hakmu itu. Jangan golput. Betul. Di kotak barangkali kau tusuk 3, kau tusuk 3-3-nya, atau kau tusuk salah satunya kan tidak apa-apa. Ya, yang penting kerjasama. gunakan. Yang penting kau gunakan hak suaramu. Hak suaramu. Iya. Ya. Dan gitu. alangkah lebih bijaknya lagi, itu bare minimum itu kalau dibilang cewek-cewek TikTok. Bare minimumnya adalah bukan golput yang tanpa effort. Ada effortnya. Tapi itu bare minimum sekali. Kalau mau lebih bagus lagi, ya pilih salah satu. Karena sebelum kau coblos juga masih dikasih dia di kiri tuh, di tembel TPS. Betul. Baca-baca lah. Baca-baca lah dulu. Kayak ini paslon ini begini, paslon ini begini gitu. Atau cek Instagramnya, tidak terjadi. Ya berarti tiap orang harus menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh siapapun pilihannya. Kita fair-fairan saja. Karena ke masa depan selanjutnya ini kita yang tentukan. Betul. Siapa yang mau help kau ke depan? Gitu. Betul kan? Siapa yang mau tolong kau ke depannya? Siapa yang mau tolong kau ke depan kalau tidak pemimpin yang kau pilih? Makanya pilih satu kali lagi. Maksudnya pilih lagi suaramu satu kali lagi kan sebelum Pilpres dan Pileg. Ya, satu kali lagi di pilkada. Satu kali lagi di pilkada ini. Ada wali kota dan gubernur yang kau pilih. Betul. Jadi satu kali lagi. Satu kali lagi ke TPS. Makanya kalau lu ikut. Tidak, pilih. Ikut, pilih. Saya lalu bermoral.